Halo, perkenalkan nama saya Jensen Liuviano Theophilus. Saya berasal dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas sebuah makanan yang berasal dari Papua, yaitu cacing laut. Baiklah, tanpa langsung berlama-lama, mari kita langsung ke pembahasannya. Nah, jadi cacing ini itu biasa ditemukan di Papua, khususnya di daerah sekitar Raja Ampat. Cacing ini memiliki nama lain yaitu cacing insonem atau cacing tabung. Bentuknya itu seperti cacing tanah, namun bisa lebih panjang, bisa mencapai sekitar 30 cm. Cacing ini memiliki cita rasa asin 30%, gurih 30%, manis 20%, dan pedas 20%. Dan cacing ini memiliki tekstur dagingnya alot, seperti mirip usus ayam namun lebih alot lagi. Cita rasa yang tadi saya sebutkan adalah merupakan cita rasa dari cacing insonem yang telah masak dan sudah siap disajikan. Berikut adalah bumbu-bumbu tumis yang diperlukan untuk memasak cacing insonem. Yang pertama itu ada bawang putih, bawang merah, daun bawang, tomat, cabai, garam, dan micin. Bumbu-bumbu ini tentunya disesuaikan dengan banyaknya cacing insonem yang akan kita masak. Dan juga biasanya ditambahkan buah pepaya muda sebagai serat nabati. Biasanya dimasukkan setelah bumbu ditumis, dimasukkan berbarengan dengan cacing insonem. Setelah berikut adalah proses pengelolaan cacing insonem hingga dapat dikonsumsi. Yang pertama tentu saja kita harus mencuci bersih cacing insonem, karena cacing insonem ini makannya pasir, maka di tubuhnya itu terdapat banyak sekali pasir. Setelah dicuci bersih, potong sesuai keinginan kita. Kemudian keringkan. Setelah kering, mari kita lakukan pengasapan. Pengasapan ini bertujuan agar kelak cacing insonem ini dapat disimpan lebih lama. Proses pengasapan ini dilakukan sekitar 1 jaman. Setelah proses pengasapan selesai, tumis bumbu yang tadi saya sudah sebutkan. Setelah menumis bumbu, kemudian masukkan cacing dan tumis sekitar 30 menit sampai cacingnya empuk. Setelah ditumis sekitar 30 menitan sampai cacingnya empuk, maka cacing siap disajikan dan siap dimakan. Berikut adalah manfaat dari mengkonsumsi cacing insonem. Yang pertama itu kaya akan protein, sebagai sumber zat besi, dapat mengobati diabetes, dan sebagai obat kuat pria dalam masalah seks. Baiklah, mari kita masuk ke bagian filosofi. Masyarakat setempat menganggap bahwa keberadaan kerang insonem ini sebagai pertanda kebersihan laut dan kondisi air laut yang belum tercemar dan masih terjaga. Selain itu, kerang insonem ini juga berfungsi sebagai pembersih polutan alami dan sebagai filter laut. Sebelum masuk ke bagian akulturasi, for your information, kerang insonem ini merupakan sebuah masakan yang simple dan tidak memerlukan bumbu-bumbu yang rumit. Bahkan sebelumnya kerang insonem ini hanya dijadikan cemilan oleh warga Papua. Akulturasi Belanda pada makanan Papua ini menurut saya ada 2, yaitu mulai dari cara penyajian makanan dan inovasi makanan. Cara penyajian makanan orang Papua dengan Belanda memiliki sedikit kemiripan. Penyajiannya itu adalah risttafel, yaitu dengan cara menghidangkan berbagai makanan di meja. Selanjutnya adalah inovasi makanan, seperti yang saya singgung sebelumnya, bahwa masyarakat Papua sebelumnya tidak mengenal lauk yang bernama cacing insonem. Biasanya mereka hanya menjadikan cacing insonem ini sebagai cemilan saja. Namun karena Belanda pernah menduduki Papua selama beberapa tahun, jadi bisa disimpulkan bahwa inovasi ini merupakan salah satu akulturasi yang terjadi antara Belanda dan dengan makanan Papua. Dan yang dapat saya simpulkan juga bahwa akulturasi ini yang menyebabkan masyarakat Papua mulai mengenal bumbu-bumbu lainnya, sehingga menjadikan cacing insonem ini yang tadinya hanya sebuah cemilan menjadi sebuah lauk. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan. Sampai jumpa dan terima kasih.